Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati Tiar. Sekarang aku mau review sunscreen terbarunya Faceology. Jadi mereka tuh sekarang punya yang versi SPF 30 PA++++. Nah, per video ini tayang, sebenarnya pas aku cek di official mallnya Faceology tuh belum ada ya buat sunscreen yang SPF-nya 30 ini. Tapi pas aku cek di toko resellernya tuh udah banyak banget yang jual untuk varian ini. Isinya ada 30 ml, harganya sekitar kurang lebih 40 ribuan, jauh lebih murah daripada versi mereka yang SPF 40-an. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Proteksinya mengandung SPF 30 PA++++, dan ini dia tuh sunscreennya jenis hybrid sunscreen. Untuk highlightnya, jadi sunscreen ini dia mengandung niacinamide, tranexamic acid, whiten, ada juga Cica mugwort dan Siri Calm. Jadi intinya selain sebagai tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari, sunscreen ini juga bisa membantu untuk mencerahkan dan juga menenangkan kulit. Sunscreennya tidak mengandung perfume, no alkohol, no paraben, jadi ini bisa dipakai buat yang kulitnya sensitive skin. Teksturnya lebih ke lotion yang watery, pas di blend berasa melt, gampang di blendnya, terus termasuk cepat meresapnya, nggak peeling, nggak lengket, nggak perih di mata. Dan ini sunscreennya tuh ada white cast-nya ya, lumayan sih white cast-nya. Tapi kalau diperhatiin lama-lama tuh white cast-nya jadi agak turun, jadi terkesannya lebih ke kayak tone up. Terus yang aku lihat juga dia tuh warna white cast-nya tuh rata ya ke seluruh wajah, jadi nggak kayak belang-belang atau patchy gitu. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya ini glowy. Aku pribadi sih masih oke ya sama white cast-nya. Kalau buat selera aku sih masih terkesan kayak tone up. Cuman mungkin aku bakal pakai sunscreen ini kalau bener-bener lagi nggak pakai makeupan sama sekali atau cuma di set pakai loose powder aja. Tapi kalau misalnya aku pakai foundation atau pakai complexion yang liquid, mungkin aku nggak akan pakai sunscreen ini ya, karena lumayan white cast-nya. Tapi menurut aku pribadi sih masih natural ya. Untuk feel-nya ini lembabnya lumayan ya, terasa ada efek lembabnya. Dan ini juga masih nyaman banget kalau misalnya kamu mau skip moisturizer. Dan ini pasti pakainya udah lama juga nggak kusam ya. Kalau untuk ketahanan minyaknya menurut aku sih enggak ya. Menurut aku ini nggak menahan minyak. Sebenarnya dari awal juga kan udah kelihatan ya finishnya tuh lumayan glowy. Makin lama dipakai juga makin glowy, kelihatan pokoknya produksi minyaknya. Jadi menurut aku ini nggak menahan minyak. Karena dia ada white cast kayak tone up-nya gitu, kalau misalnya keringetan atau kena air, kira-kira bakal luntur atau bolong nggak ya? Tenang aja, ini kalau misalnya kena air itu aman, nggak luntur, nggak bolong kayak putih-putih ngebercak gitu, enggak, selama udah bener-bener ngeset sempurna. Sebenarnya dia tuh nggak ada klaim tahan air ya, cuman aku ngerasa kalau misalnya cuma dibilas atau dibanjur pakai air mengalir doang, itu tuh aku ngerasa sunscreen itu lumayan melekat dan masih kelihatan warna putih-putih dari sunscreennya. Jadi aku bener-bener nyaranin banget kalau misalnya kamu pakai sunscreen ini harus double cleansing ya, terutama kalau misalnya kamu mau sholat. Karena kandungan SPF-nya ada 30, jadi menurut aku lebih ideal buat kegiatan indoor atau misalnya kegiatan outdoor, cuman pergi keluar sebentar, pokoknya yang nggak terlalu lama kena matahari. Untuk cara pemakaian dari produknya secara umum seperti ini ya. Kesimpulannya menurut aku ini tuh lebih cocok buat yang kulitnya kering. Ini juga bisa ya dipakai buat yang kulitnya sensitif karena nggak ada kandungan perfume, nggak ada alkohol, nggak ada parabennya juga. Kalau misalnya kulit kamu berminyak, sedang berjerawat atau ada beruntusannya, boleh nggak sih pakai yang ini? Sebenarnya boleh aja sih, tapi aku sih kurang rekomendasiin ya, soalnya kan dia menurut aku nggak ada ketahanan minyaknya. Kalau misalnya kulit kamu berjerawat, mending pakai yang ini aja, varian dia yang sebelumnya, dia ada kok yang khusus untuk oily and acne skin. Dan juga sunscreen ini bakal cocok buat kamu yang nggak sempat make up tapi pengen ada efek instan cerahnya, bisa pakai sunscreen ini. Kalau kamu tertarik dan mau cobain sunscreennya, linknya udah aku taruh ya. Itu dia review berdasarkan pengalaman pribadi aku, yang mana skincare tuh cocok-cocokan ya. Bisa jadi di kamu reaksinya bisa berbeda. Kalau kamu punya pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, tulis aja di kolom komentar, nanti aku bantu balas ya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!